Saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai etos kerja kerajaan Allah. Tadi sudah dibacakan di dalam Injil Matius pasal 25 sampai dengan ayat yang pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan etos kerja ini, saudara, bukan sekedar semangat kerja ya ada orang yang mengartikan etos kerja ini sebagai semangat kerja atau motivasi untuk kerja ya, atau semangat juang. Kalau orang mempunyai etos kerja yang baik, dikasih kepercayaan apapun pasti jalan ya. Tapi tidak hanya seperti itu, saudara. Kalau kita berbicara etos kerja kerajaan Allah, karena ketika kita berbicara etos kerja kerajaan Allah, yang pertama-tama itu adalah masalah motif kita, ya, apa yang menggerakkan kita untuk kemudian bertindak atau hidup seperti apa yang kita lakukan. Kalau Anda rajin untuk apa? Kalau Anda hidup bertanggung jawab, untuk apa ya? Kalau Anda hidup berhemat, untuk apa? Kalau Anda hidup tertib, untuk apa? Jadi ada satu motif dasar yang menggerakkan kita, yaitu untuk kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah. Dan karena ada kepercayaan bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita tidak boleh didiamkan. Ini yang kita akan bahas nanti. Jadi dalam khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan membahas dulu teks Alkitab. Kita belajar bersama-sama daripada teks Alkitab yang sudah dibacakan tadi, dan di bagian kedua nanti kita khusus melihat apa yang disebut sebagai etos kerja Protestan atau etos kerja Reform. Ya. Yang berbeda dari etos-etos kerja yang lain. GGRI saya masih belum lihat itu. Ya, maafkan saya kalau saya berkata Reform tapi etos kerjanya masih, ya, karena gerejanya kalau dibanding dengan gereja-gereja lain kalah bersaing, betul ya? Betul ya? Lebih berpengaruh pendeta karismatik itu. Mereka kerja keras. Orang karismatik pendetanya itu mungkin malam tidur hanya 3 jam. Ya, betul ya? Kalau dia tidak mikirkan bagaimana membangun gereja besar, jangkau jemaat yang banyak sekali, dia memikirkan bagaimana dia bisa pengaruh kepada orang lain yang di luar gerejanya. Kalau tidak, dia berdoa. Nah, orang Reform malas berdoa. Ini bukan etos kerja Reform. Beda dengan kaum Puritan yang suka berdoa. Kita akan bahas semua nanti, saudara ya. Jadi Reform ini ada etos kerjanya sendiri yang disebut etos kerja Protestan. Dan ini bukan hanya berpengaruh di gereja, tapi jauh lebih daripada itu berpengaruh di dalam bidang kehidupan. Berpengaruh di dalam bidang kemasyarakatan. Reform di Indonesia ini yang mati. Tidak ada daya hidupnya. Ya. Kecuali yang dikerjakan Stephen Tong itu. Betul ya? Nggak ada soal reform di Indonesia, mati semua. Tapi dunia mengakui bahwa etos kerja reform ini mempengaruhi dunia. Amerika Serikat itu berdiri apa itu? Etos kerja reform itu. Sampai jadi negara adidaya. Ya, yang kemudian akhirnya baik secara teologi maupun secara moral itu degradasi ya, dan akhirnya Amerika nanti bisa hancur, nanti bisa bangkrut ya. Jadi saudara, kita akan lihat itu di bagian yang kedua nanti, saudara ya. Mari kita yang pertama melihat dulu mengenai apa yang kita dapat pelajari daripada teks yang kita baca tadi. Yang pertama-tama, saudara, ada yang pertama-tama itu mengenai talenta, bahwa semua orang diberi talenta oleh Tuhan. Secara umum, saudara, secara umum, itu yang kita sebut sebagai bakat-bakat alamiah. Dan bakat-bakat alamiah ini yang langsung berelasi dengan pekerjaan. Nah, kalau orang mempunyai bakat alamiah, tidak connect, tidak berelasi dengan pekerjaannya, itu ada kesenjangan. Maka orang ini bekerja di tempat yang dia tidak suka. Itu pasti. Orang bakatnya musik ya.
Dia diberi kemampuan musik yang bagus sekali. Tapi orang tuanya paksa dia, kamu sekolah bisnis karena fulus, pingin cuan. Akhirnya anaknya itu bisnis, tapi bisnis tidak jalan baik. Karena hatinya musik, panggilannya musik, saudara. Dan banyak orang Kristen itu menyekolahkan anak itu berdasarkan ya duit sebetulnya. Ya, kamu masuk mana anak? Kamu masuk SMK aja ya. Kalau masuk SMK, keluar dari sana kamu punya skill, kamu bisa langsung cari uang. Ini cara yang salah, ini bukan cara Alkitab, saudara. Ini menyalahi prinsip talenta ini yang kita pelajari ini. Semua orang mempunyai bakat alamiah. Ya, itulah yang disebut talenta, ya. Orang yang bakat memimpin itu sudah kelihatan dari kecil, saudara. Di antara semua kumpulan teman-teman bermainnya, itu dia yang paling menonjol. Kalau dia bilang, ayo kita ke sana, semua temannya, ayo ikut. Dia jalan di depan, semua ikut. Nah, kalau saudara punya anak seperti itu, lihat dia main-main, kumpul-kumpul sama anak lain, dia yang bikin aturan, dia yang, ayo kita ke sana, semua ikut. Ini anakku pasti nanti akan jadi pemimpin. Nah, kalau punya bakat memimpin itu banyak bidang yang dia bisa kerja nanti. Bisa jadi pemimpin bisnis, bisa jadi pendeta. Ada banyak pendeta itu bukan jiwa pemimpin, maka pelayanan kacau balau, betul ya? Ya, saya tidak tahu panggilan seorang pendeta seharusnya itu pasti diperlengkapi dengan karunia memimpin. Ya, jadi ada beda nanti dengan talenta alamiah dengan karunia rohani ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu dengan dalam karena bukan topik itu yang kita mau bahas. Ada kaitannya antara talenta alamiah dengan karunia rohani, misalnya karunia memimpin. Ya, jadi kalau anak Anda seperti itu waktu kecil lihat dia main-main, pasti itu dia akan jadi pemimpin nanti. Entah jadi pemimpin politik, mungkin pejabat pemerintahan, bukan sekedar birokrat ya. Kalau sekedar birokrat kerja-kerja surat, duduk-duduk, nanti kalau tidak diawasi, ongkang-ongkang main HP ya, bukan itu ya. Tapi dia jadi birokrat pejabat, mungkin jadi wali kota, bupati, atau minimal kepala desa. Saudara, yang punya bakat memimpin harus memimpin. Jangan yang tidak punya bakat memimpin rusak yang dipimpin. Ya, itu memimpin itu butuh kecerdasannya tersendiri, ada bijaksananya tersendiri, saudara. Ya, jadi semua orang punya talenta ya, pasti diberi oleh Tuhan. Jangan bilang saya tidak punya talenta, semua pasti ada. Bahkan saudara lihat orang yang ngali-ngali ya, orang yang istilah orang Jawa apa ya, nggak tegas gitu ya. Itu ada talentanya dia, cuma kita tidak tahu dan dia belum tahu. Ya, Tuhan pasti beri, saudara. Nah, ini pelajaran penting yang pertama ya. Saudara ada 3 orang ya, satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu lagi diberi 1, minimal 1. Artinya setiap orang itu mempunyai bakat alamiah yang diberikan Tuhan. Itu pembawaan lahir, itu tidak didapatkan selama hidup. Itu tidak bisa dipelajari, itu pembawaan lahir. Itu minimal 1 orang 1. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Saya mungkin salah satu yang dapat lumayan banyak. Saya paham musik, saya paham teologi, saya paham filsafat, saya bisa memimpin. Ya, salah satunya. Dan saya bersyukur untuk itu dan saya mau kerjakan semua. Saya juga bisa menganalisis, bisa mengamat-amati lalu menulis ulasan, bisa. Saya bisa menulis buku, saya juga penulis. Ya, boleh dibilang buku dogmatika Kristen saya ini yang sekarang ini sudah bestseller itu. Sudah ribuan eksemplar terjual itu. Ya, ribuan eksemplar saya catat semua. Nama-nama pembelinya itu saya catat semua, saudara. Yang khusus yang dogmatika Kristen itu. Dia pendeta di mana, alamat di mana. Jadi saudara yang pegang buku dogmatika Kristen saya tahu saudara yang pegang siapa. Itu ada semua catatan lengkapnya itu. Ya. Ya, ada yang dapat banyak sekali, ada yang dapat lumayan banyak, ada yang dapat minimal 1. Yang sama sekali tidak ada itu nonsens, itu tidak ada itu, saudara. Itu tidak ada. Yang minimal 1 itu tidak ada. Maksudnya yang tidak dapat sama sekali itu tidak ada. Minimal 1. Ini pelajaran penting yang pertama. Ya. Nah, saya sedikit kaitkan masalah talenta alamiah ini dengan karunia rohani di dalam gereja yang kita pakai untuk pelayanan. Nah, karunia rohani ini kan dibagi dalam 2 aspek. Saya sudah pernah membahas berseri-seri itu ya dalam doktrin Roh Kudus. Karunia rohani yang pertama itu yang sifatnya bakat alamiah kita yang disucikan oleh Roh Kudus,
lalu kemudian menjadi karunia rohani. Misalnya bakat alamiah memimpin tadi menjadi karunia memimpin. Ya, bakat alamiah memberi nasihat kepada orang lain. Ya, itu juga ada karunia memberikan nasihat. Ya, orang yang suka konseling ya bisa jadi masuk ke sini. Ya, ada bakat-bakat alamiah yang disucikan oleh Roh Kudus yang kemudian menjadi karunia rohani. Orang yang bakatnya mengajar itu bisa nanti mempunyai karunia mengajar, disucikan oleh Roh Kudus. Tapi ada karunia rohani yang supranatural, yang bukan berasal dari bakat alamiah, tapi pemberian langsung Roh Kudus. Misalnya karunia bahasa roh dan lain sebagainya. Saya sudah membahas itu saudara, jadi saya tidak perlu mengulang di sini. Yang jelas, masing-masing orang pasti dapat talenta, tidak mungkin tidak. Ya. Kedua sekarang, kalau saudara memperhatikan di sana ada 3 orang yang dapat talenta ya, 1 5, 1 2, 1 hanya 1. Tapi di antara ketiga orang ini sebetulnya kita hanya membagi 2 jenis. Yang pertama, jenis yang bertanggung jawab, rajin dan bisa dipercaya. Yang kedua, jenis yang malas dan jahat yang tidak bisa dipercaya. Ya. Mari kita melihat yang pertama saudara ya. Yang pertama itu yang dapat 5 talenta dan dapat 2 talenta. Ya. Yang dapat 5 dikembangkan jadi 10. Yang dapat 2 dikembangkan jadi 4. Saudara, ini bukan jumlah yang ya ada begitu saja. Ya. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini saudara mengenai talenta, itu semua saya kira itu sudah dipertimbangkan dan sudah dipikirkan secara matang. Tidak ada yang kebetulan. Yang 5 jadi 10. Ini artinya apa? Masing-masing yang 5 ini semua berkembang. Betul ya? Berkembang ya. Ini berkembang jadi 1, jadi 2. Ini berkembang jadi tambah 1 jadi 2. Ini tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 2. Semuanya 10. Yang dapat 4 juga, yang dapat 2 juga sama. Dua-duanya berkembang menghasilkan 4. Tidak ada dikatakan di sini dapat 5 talenta lalu nanti berkembang jadi 7 ya. Itu berarti ada yang tidak berkembang ya, yang berkembang hanya 2 kan. Jadi hasilnya 7, tapi 5 hasil 10. 2 hasil 4. 4 berarti semua berkembang. Ini menunjukkan bahwa di seluruh talenta yang Tuhan percayakan atau seluruh bidang yang Tuhan percayakan, semua digarap, semua dikerjakan dan semua berhasil berkembang. Apakah ini sesuatu hal yang ya pokoknya kalau saya dapat 2, kalau berkembang 1 saja ya baguslah. Ya, tidak harus semuanya berkembang. Tidak saudara. Tuhan Yesus waktu mengatakan 5 jadi 10 berarti semua berkembang. Dan ini berarti apa? Apapun yang Tuhan berikan harus bertanggung jawab dan harus dikembangkan. Tidak boleh tidak ada yang tidak dikembangkan. Maka kalau orang bisa main musik, di rumahnya ada ini, keyboard, ada gitar, ada macam-macam alat musik. Tapi malas sekali bermain musik. Ini dosa loh saudara. Ini dosa. Ya. Saya pernah waktu riset itu lama sekali tidak main gitar. Lalu datanglah adik saya. Lalu dia lihat-lihat gitar mungkin karena kalau gitar sering dimainkan kan beda ya. Kalau yang tidak sering dimainkan sebenarnya agak kelihatan kayak kekuning-kuningan begitu apa? Ya. Kenapa punya gitar nggak pernah dimainkan ini katanya? Iya di satu sisi dia benar ya, tapi di satu sisi kan saya punya kesibukan saudara. Tapi saya kalau ada waktu sebisa mungkin saya pasti main gitar. Ya, saya pasti main gitar. Demikian juga ini keyboard walaupun saya tidak ahli ini kalau keyboard ya. Saya tidak ahli kalau piano, saya tidak ahli. Ya, walaupun saya lebih bisa lah dari orang-orang yang sama sekali asal main ya, gini tekan-tekan gini kan. Ya. Jadi saudara, tidak boleh ada kepercayaan yang Tuhan berikan itu yang kita biarkan tidur. Ya, yang kita biarkan itu tidak berkembang, anak itu suruh masuk.
Ya, justru anak muda perlu dengar. Ya. Iya, supaya jangan jadi anak muda yang malas nanti ya. Jadi semuanya harus berkembang, saudara. Tidak boleh ada yang tidak berkembang. Semuanya harus berkembang. Jadi ini prinsipnya apa? Berarti seluruh yang Tuhan percayakan itu harus digarap semuanya. Tidak boleh ada satupun yang tidak digarap. Ini yang pertama, saudara ya. Yang kedua sekarang, saudara, jenis yang kedua itu adalah jenis orang yang malas dan jahat. Kalau saudara membaca di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan itu ya, yang justru menyembunyikan talentanya di dalam tanah dan tidak memperkembangkannya itu dikatakan sebagai apa? Ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Dia dianggap hamba yang tidak berguna, saudara. Ya. Di ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi dia disebut hamba tidak berguna. Disebut apa? Hamba yang jahat dan malas, saudara. Jadi saudara, hamba yang tidak berguna, hamba yang jahat dan malas, ini adalah istilah-istilah yang sangat-sangat menyedihkan ya, bagi seseorang yang mendapat talenta atau kepercayaan daripada Tuhan. Nah, mengapa dia disebut hamba yang tidak berguna, hamba yang jahat dan malas? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, orang ini saudara mempunyai pemikiran yang negatif terhadap Tuhan yang memberikan talenta dan mempunyai pemikiran negatif terhadap dirinya dan terhadap talenta. Saudara, coba saya baca di dalam ayat 24 dan 25 ya. Saya membaca, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Perhatikan baik-baik, dia anggap Tuhan itu kejam ya. Tuhan itu kejam, yang memberikan talenta adalah Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat dia tidak pernah menabur, dan memetik di tempat dia tidak pernah menanam, begitu ya. Jadi mempunyai pemikiran yang negatif terhadap Tuhan. Demikianlah orang-orang Kristen yang mempunyai pemikiran yang tidak beres tentang Tuhan, negatif tentang Tuhan, pasti menjadi hamba yang malas dan jahat. Dan tidak mungkin dia memperkembangkan talentanya. Karena kalau orang memandang Tuhan dengan benar, dengan beres, pasti dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang sudah menebus dia, menyelamatkan dia. Sekarang saya harus berterima kasih kepada Tuhan dan kehidupan saya. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya pasti saya kerjakan, tidak boleh satu pun terbengkalai. Tapi orang yang jahat dan malas, yang mempunyai pemahaman yang negatif tentang Tuhan, pasti hasil pekerjaannya tidak beres ya. Lalu kemudian saudara, ayat yang ke-25. Karena itu aku takut, nah dia takut. Saya katakan tadi dia negatif terhadap Tuhan. Mempunyai pemikiran yang tidak beres terhadap Tuhan, menganggap Tuhan itu kejam. Kedua, aku takut. Berarti dia tidak percaya diri, saudara ya. Saya paling jengkel orang kalau diberi kepercayaan, ya, padahal dia mampu, tapi takut-takut. Aduh Pak, gimana kalau begini? Gimana kalau begini? Ya mati aja sekalian. Ya nggak usah hidup ya. Loh, orang seperti itu kan pada akhirnya kerja juga nanti kan, betul ya? Tidak kerja bagaimana bisa makan? Disuruh menikah. Aduh gimana Pak, saya belum punya rumah Pak, belum punya apa-apa ini Pak. Semua orang menikah pun ya nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Saudara, semua harus ada bondo nekatnya dalam pengertian tertentu. Harus punya iman. Ya, dikasih kepercayaan, nanti kalau saya berdiri di depan, kalau gemetar kaki saya gimana Pak? Saya tidak bisa loh Pak, tidak biasa pimpin di hadapan orang. Ya saya pun begitu dulunya. Bayangkan saya baru pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tahun 97.
Itu sudah sebetulnya dimulai dari tahun akhir 96. Lalu pada tahun 97, saya pas berada di Sumba, tante saya yang adalah pendeta di GBI, Gereja Betel Indonesia, meminta saya khotbah. Ya, di GBI kan seperti itu, saudara. Pokoknya orang sudah mau melayani Tuhan, bertobat, dan saya kan rajin memberitakan Injil. Rajin memberitakan Injil, rajin bicara firman Tuhan, dianggap bisa naik mimbar. Sebetulnya saya sudah beberapa kali, 1-2 kali atau beberapa kali naik mimbar. Tapi kali itu saya anggap enteng, saya tidak persiapan. Saya cuma baca saja ayat firman Tuhan yang saya khotbah, saya pikir saya Roh Kudus pimpin saya nanti. Lalu kemudian, ya, naiklah saya ke mimbar. Lalu saya mulai bicara, saudara. Mulai bicara. Begitu sudah 15 menit saya kehabisan bahan. Saya mulai ngalur ngidul khotbahnya, nggak tahu arahnya kemana. Lalu kemudian orang mulai lihat saya. Ada yang sudah mulai gelisah. Ada guru Injil di sana, tapi karena gembala sidangnya tante saya, mungkin guru Injil itu tidak suka saya naik khotbah ya, karena masih baru ya. Dia lihat saya dengan pandangan yang sudah bagi saya kurang menyenangkan. Mulai keringat dingin saya. Keringat dingin sampai kayak banjir. Lalu kemudian saya bilang, kayaknya khotbah saya diganggu setan ini. Mari kita berdoa dulu sebentar. Lalu saya ajak berdoa. Lalu saya lanjutkan khotbah. Sama saja, itu tidak ada apa-apanya. Hampa sekali, saudara. Saya sejak saat itu, sejak turun kayak orang kalah perang. Saya ingat itu sampai sekarang. Dan itu kejadian yang saya anggap harus terakhir. Tidak boleh lagi kalau khotbah seperti itu. Ya, tapi 1-2 kali ya, di awal-awal masih terjadi. Jadi jangan pikir saudara orang khotbah itu langsung hebat. Kan berani maju dulu, ya. Ya, jangan juga berlindung di balik itu persiapan harus sungguh-sungguh. Saya kan baru lulus sekolah teologi. Jadi persiapan untuk satu khotbah 1 bulan. Ya, kalau begitu ya tidak khotbah Anda kan. Ya. Jadi kalau diberi kepercayaan itu harus, kalau Tuhan yang memberi berarti Tuhan memperlengkapi. Itu pasti itu. Dan kalau ada pendeta senior lihat Anda mampu lalu mengatakan kamu cocok di sini, dia pasti sudah punya pertimbangan karena dia sudah punya pengalaman, betul ya. Tapi Anda bilang, aduh gimana kalau saya gemetar tadi nanti Pak Pendeta dan lain sebagainya. Ini nggak dipakai Tuhan. Ini mirip hamba Tuhan yang jahat dan malas ini. Tidak bisa digunakan Tuhan. Terlalu takut ini takut itu. Dia bilang aku takut katanya. Berarti dia tidak percaya diri karena dia tidak percaya Tuhan. Ya. Orang yang percaya Tuhan pasti punya kepercayaan diri yang pantas. Karena dia tahu siapa yang menopang dia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Penebus dia. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhannya, itu pasti takut-takut, khawatir. Ya. Jadi orang ini apa? Mempunyai pandangan negatif terhadap dirinya. Karena dia mempunyai pandangan negatif terhadap Tuhan pemberi talenta. Ya, dibilang apa? Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Ketakutannya itu membawa dia bertindak bodoh. Talenta kok dikubur. Ini mirip orang yang sebetulnya dia bisa kerja. Tapi dia menganggap diri tidak bisa kerja. Lalu tidur sepanjang hari. Hanya di sofa saja duduk nonton-nonton TV. Istrinya yang kerja. Nanti datanglah istrinya ngamuk-ngamuk, lalu suruh dia cuci piring. Ya dia cuci piring seadanya, masak seadanya. Istrinya yang kerja, ini kurang ajar sekali saudara. Padahal dia bisa kerja kan? Ya, kadang-kadang saya kalau lihat pengemis ya, badan kuat sekali ya, entah perempuan atau laki-laki, sehat sekali ya, bahkan gemuk. Tapi mengemis, loh dia punya modal kesehatan loh, ya, punya badan yang kuat. Kenapa tidak cari kerja? Kenapa harus mengemis? Ya, orang Kristen tidak boleh jadi pengemis di jalan. Ya, kalau Anda jadi pengemis di jalan, ini lebih buruk dari hamba yang jahat ini. Ya, karena ini pengemis ini apa? Dia kubur talentanya itu, dia tidak kerja apa-apa. Mengemis itu aktif. Kalau hamba ini apa? Malas, pasif ya. Tidak mengerjakan talenta yang diberikan, dia kubur. Tapi kalau mengemis itu sudah aktif kejahatannya itu. Meminta-minta padahal dia bisa kerja.
saudara. Maka saudara, kejahatan daripada orang yang tidak memperkembangkan talenta ini nyata sekali, ya. Negatif terhadap Tuhan, pemberi talenta, negatif terhadap diri, dan juga dia negatif terhadap talenta itu. Dia pikir talenta itu tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dikembangkan, maka dia kubur di dalam tanah. Tapi itulah sebetulnya kejahatan, kemalasannya, yang akhirnya nanti dia akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Lalu yang ketiga, pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari adalah bahwa mereka, baik yang dapat 5 maupun dapat 2 talenta, yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang mengembalikan talenta itu berserta untungnya, hasilnya, ternyata ditambahkan. Apa yang dipunyai oleh si pemalas tadi diambil dan diberikan kepada yang ke-10. Jadi jangan saudara hanya pikir yang ke-10 saja yang dapat, ya karena dia menerima banyak dan memperkembangkan juga banyak, maka dia dapat tambahan lagi. Tapi yang kedua, yang memperkembangkan 4 juga, saya pikir juga akan dapat tambahan. Sama saja prinsipnya. Jadi artinya mereka yang rajin, mereka yang memperkembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka akan diberi tambahan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya tidak heran orang yang rajin itu terus diberkati oleh Tuhan. Jangan lihat berkat ini hanya masalah duit, ya, atau materi, bukan itu, ya. Ukurannya bukan itu. Tapi terus diberi kepercayaan pelayanan oleh Tuhan. Saya kembali cerita tentang dogmatika Kristen yang saya tulis. Ya, bertahun-tahun saya tulis. Pernah ketika mau penerbitkan edisi awalnya itu, saya hanya tidur 2 jam satu hari atau 3 jam satu hari. Setelah ngantuk sekali baru saya tidur. Saya kebut itu luar biasa. Waktu itu saya tinggal di Sedudut. Ya, masih sama-sama saudara Firman waktu itu. Ya, saya tinggal di Sedudut. Sedudut itu perbatasan antara Wagir dan Kota Malang. Ya, saya kebut itu. Dan saudara, saya boleh menyaksikan sekarang ribuan eksemplar sudah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Belanda. Di Belanda masuk di perpustakaan sekolah saya. Ya, di Malaysia itu banyak, ya, luar negeri paling banyak itu di Malaysia. Saudara. Dan baru-baru ini ada bapak yang terbeban untuk mendukung penyebaran daripada dogmatika saya, dia memborong banyak sekali. Ya. Buku dogmatika, dan orang-orang yang membutuhkan itu bisa dapatkan tanpa bayar harga, tapi ada yang bayar harganya. Jadi buku saya tidak murahan, ya, ada yang membayar harganya full. Dan orang-orang boleh menerima tanpa membayar, yang tidak mampu membayar, karena harganya cukup mahal, 260.000 satu eksemplar. Jadi saudara, saya tidak kaget ketika ribuan eksemplar sudah tersebar kemana-mana. Saya tidak kaget, saya mengerjakan itu dan sungguh-sungguh. Saya kurang tidur ketika mengerjakan itu. Dan saya tidak mengatakan itu sempurna, masih ada banyak kekurangannya. Tetapi saya memutuskan saya tidak revisi lagi apapun. Ya, kelemahan-kelemahan dalam redaksi kalimat dan pengeditan dan lain sebagainya. Saya anggap biarlah itu kelemahan saya. Ya, karena saya bukan orang sempurna. Jadi saudara, orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, di dalam pelayanan GKKR juga bikin acara apa, kita butuh dana berapa. Ya, belum waktu pelaksanaan acara, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan. Ada tangan-tangan yang kita tidak lihat, tangan-tangan yang tidak kelihatan, mentransfer ke rekening Yayasan GKKR. Ketutup biaya pelayanan semuanya, bahkan lebih. Bagi saya ini penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Walaupun berkat itu tidak hanya diukur dari masalah materi, ya. Ya, tapi bagaimana kita membuka pelayanan dan Tuhan menuntun pelayanan itu, saudara.
memimpin pelayanan itu. Ya. Jadi saudara, tidak ada sesuatu pekerjaan yang Tuhan berkati itu dikerjakan dengan satu kemalasan. Ya. Saya tidak identik dengan malas. Sama sekali tidak identik dengan malas. Itu sebabnya istri saya marah. Saya tidak tahu ya. Kalau saya tidur agak lama sedikit, istri saya langsung pasti ngomel. Ya. Kalau saya tidur agak lama sedikit, istri saya pasti ngomel, saudara. Ya karena itu bukan habit saya, bermalas-malasan, tidur-tiduran. Saya selalu duduk di kantor dan kerja. Ya. Maka saudara, orang malas tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak dipercaya, tidak dapat dipercaya dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk pekerjaan-pekerjaan setiap hari yang kita kerjakan. Karena tidak ada pekerjaan yang sekuler. Semua pekerjaan itu rohani dan itu adalah kepercayaan Tuhan. Tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara yang usaha, kalau saudara serius dan kerja itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, pasti diberkati. Tidak mungkin kamu bangkrut. Betul ya? Tidak mungkin bangkrut. Ya. Saya tidak mau membangkrutkan pelayanan saya. Ada uang atau tidak ada uang tetap jalan. Saya sudah terbiasa menjalankan pelayanan tanpa uang. Maksudnya tidak ada uang dana dulu baru jalan. Saya sudah berkali-kali membuat KKR itu tanpa uang. Saya hanya merampok uang belanja saya untuk beli tiket dulu sebelum bisa naik pesawat. Itu lama sekali itu, naik kapal laut itu sampai muntah-muntah di laut. Saya pusing, pernah dengan saudara Firman ini, guru Injil Firman ini, kami naik kapal laut menuju ke NTT, ke Sumba, keliling KKR di sana. Naik kapal laut, saudara. Saudara harus berkorban, harus kerja keras ya. Tidak boleh rasa diri ini, aduh, kalau uangnya nggak cukup, kalau ini, ya Tuhan tidak pakai. Talenta untuk khotbah sudah ada. Firman Tuhan yang kita pelajari sudah ada. Tinggal khotbah. Kalau begitu uang pasti datang, Tuhan pasti dukung. Dari mana saya dapat uang? Enggak punya uang. Ya orang-orang panitia yang terlibat itu persembahan iman, sehingga bisa lapangan dipasangi listrik karena bayar PLN kan, bisa sewa kursi, sound system. Itu caranya. Pekerjaan Tuhan, termasuk pekerjaan kita sehari-hari, tidak bisa digarap dengan satu kemalasan. Atau satu ketakutan, kekhawatiran, nggak bisa ini, nggak bisa itu, Tuhan nggak pakai. Nggak mungkin bisa pakai, saudara. Ya, jadi saudara, mereka yang dapat dipercaya, yang rajin bertanggung jawab, kepada mereka akan ditambahkan oleh Tuhan. Kepercayaan demi kepercayaan lagi. Saudara bisa baca di ayat yang ke-28 ya. Ya, dikatakan di sana, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Ini maksudnya daripada hamba yang jahat. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dia ditambahkan. Anugerah Tuhan ditambahkan. Pelayanan ditambahkan. Berkat Tuhan ditambahkan. Pekerjaan ditambahkan. Penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan juga ditambahkan. Saudara. Lalu saudara, pelajaran yang ketiga. Saudara kalau membaca dengan teliti di ayat 30, saya baca ulang ya. Dan ini cukup mengagetkan saudara. Ayat 30 saya baca ulang. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini dimasukkan kemana ini hamba yang malas dan jahat? Masuk neraka saudara. Tapi saudara jangan berpikir dia masuk neraka karena tidak memperkembangkan talenta atau tidak berbuat baik. Kelihatan seperti itu dalam teks ini. Tapi asumsi paling mendasar dari masuknya ke neraka ini bukan itu. Sebetulnya dia tidak memperkembangkan talenta, malah takut sama tuannya, menganggap tuannya kejam, lalu tidak percaya diri, lalu dia sembunyikan talenta itu. Itu sebetulnya akibat bahwa dia adalah orang tidak percaya. Dia bukan orang percaya. Ya. Maka dia malas dan jahat. Dia memandang Tuhan dengan cara yang negatif. Anda kalau memandang Tuhan dengan cara negatif, menganggap Tuhan kejam, Anda orang percaya apa enggak? Bukan. Bukan orang percaya. Maka dia ini bukan orang percaya. Maka sesungguhnya apa? Yang malas itu mengerjakan pekerjaan Tuhan,
Kalau dia orang Kristen sejati, ini kebacut, kebangetan ini. Ya, betul-betul kurang ajar. Ya. Karena Anda hidupnya sama dengan orang tidak percaya yang masuk neraka. Ini masuk neraka ini saudara. Masuk neraka orang ini. Karena dia bukan orang percaya, maka dia malas tidak memperkembangkan talenta itu. Maka kalau kita orang Kristen seperti itu, ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Maka kehidupan kita tidak berbeda dengan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Tuhan ke dalam neraka. Ini perkataan keras sekali. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdatap dan kertak gigi. Jadi saudara, jangan-jangan yang dikhawatirkan adalah bahwa kemalasan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan panggilan Tuhan, justru itu ternyata membuktikan atau menjadi indikator bahwa kita bukan orang percaya. Ini mengerikan. Lah tidak ada guna saudara dibaptis. Tidak ada guna saudara rajin ke gereja. Ya hanya rajin ke gereja. Rajin ke gereja tidak tahu motivasi apa. Tapi ketika mengerjakan pekerjaannya sehari-hari sangat malas. Ya, saya lihat itu pegawai negeri rata-rata di Indonesia ini malas luar biasa. Ya. Coba lihat kalau tidak diawasi atasan gimana mereka itu. Main HP ya. Ya kalau saya tidak percaya saya coba cek di itu YouTube saja. Itu banyak video-video kayak itu. Pegawai negeri saudara. Malas main HP, saya selfie-selfie, joget-joget TikTok. Ini kurang ajar sekali. Kalau saya pejabatnya saya pecat mereka saudara. Tidak layak itu dapat gaji, terima gaji terus tiap bulan. Ya. Kerjaan tidak ada. Ya. Hanya main TikTok saudara. Pakai seragam lagi loh. Ada itu. Seragam dinas mereka. Joget-joget TikTok. Ini memalukan sekali. Ya. Saya tidak percaya saudara etos kerja rata-rata orang Indonesia ini. Ya karena saya orang Indonesia dan saya amati, saya di dalamnya saya menyaksikan. Kalau saudara bilang dari etnis Tionghoa atau Chinese, saya percaya mereka pekerja keras, makanya selalu bagus mereka. Ya, di mana-mana itu selalu sukses kerjaan. Ya etos kerja mereka beda, sangat berbeda dengan etos kerja rata-rata kita yang non Tionghoa atau non Chinese, saudara. Ya. Jadi saudara, fakta yang sangat mengerikan adalah ternyata hamba yang jahat itu dan malas itu dan tidak berguna itu ternyata memang dia adalah orang bukan percaya. Dia adalah orang tidak percaya yang nasibnya berakhir ke dalam neraka yang kekal. Ya. Jadi itu yang kita bisa pelajari dari naskah firman Tuhan ini. Sekarang bagian terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana reform itu memahami etos kerja, ya. Dan etos kerja Protestan ini itu sangat-sangat berpengaruh di dalam sejarah dunia. Ya. Orang Islam tertentu ada yang belajar etos kerja Calvinism. Itu ada tulisan-tulisan tentang itu. Ya. Ada tulisan-tulisan pembahasan tentang itu. Ya, karena mereka tertarik dengan reformasi yang diadakan Luther dan secara khusus Calvin, lalu bagaimana Protestan etos kerjanya itu bisa berpengaruh di dunia. Dan mereka belajar itu, saudara. Mereka belajar itu. Nah, kalau Katolik, saudara, itu hidup berfokus pada liturgi, pelayanan, dan sakramen di gereja. Itu pekerjaan yang paling luhur, sedangkan apa yang ada di dunia ini, itu pekerjaan sekuler. Itu jelas dalam Katolik itu. Sehingga saudara, yang pegang Alkitab siapa? Hanya boleh para imam baca Alkitab. Itu pun harus dalam bahasa Latin. Rakyat biasa tidak boleh baca Alkitab, tafsir sendiri nggak boleh itu. Karena kamu mengerjakan pekerjaan dunia, kamu tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah ditabis untuk itu. Jadi ada pembedaan antara sekuler dan rohani, itu jelas. Tapi munculnya reformasi Luther dan Calvin mendobrak itu.
Ada satu istilah yang disebut sebagai imamat am orang percaya. Semua orang percaya mempunyai akses langsung kepada Tuhan. Ini fakta penting. Karena dalam gereja Roma Katolik, itu semua harus dikerjakan oleh rohaniawan. Kalau kamu bukan rohaniawan, tidak boleh khotbah, tidak boleh baca Alkitab. Bahkan mengaku dosa pun sama pastor ya, sama Romo. Sampai sekarang masih gitu ya. Ya, nanti datanglah Romo, pastor, ya, aku sudah begini-begini hari ini. Luther seperti itu. Karena Luther ini hati nuraninya sangat peka sekali, maka dalam sehari itu bisa berkali-kali datang ngaku dosa sama pastor. Sampai pasturnya itu bosan, saudara. Lalu ketika Luther datang lagi, dia bilang, "Hei Martin Luther, kalau kamu tidak bunuh orang hari ini, jangan datang lagi. Kecuali kamu bunuh orang baru datang minta ampun di sini." Ya. Jadi semua lewat rohaniawan, imam, pastor. Tapi Luther dan Calvin mengatakan imamat am orang percaya. Ini poin pertama. Kedua, Calvin melangkah lebih jauh. Ya. Yohanes Calvin melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa tidak ada rohani, tidak ada sekuler. Seluruh bidang pekerjaan itu adalah untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Maka seorang pendeta tidak lebih mulia pekerjaannya daripada orang awam yang bekerja di bidang pekerjaan mereka sehari-hari. Ya. Maka di sini Calvin melangkah lebih jauh. Ya. Dan akhirnya akibatnya apa? Pemahamannya bagaimana? Bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus kerjakan itu. Karena semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu bersifat rohani. Hidup di hadapan Tuhan. Coram Deo. Semuanya, bukan hanya pendeta. Semua orang harus hidup di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian akibat pengajaran Calvin ini muncul orang-orang reform Puritan yang kemudian menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pekerjaan kita ini adalah kepercayaan Tuhan, karena pekerjaan kita ini dipercayakan dari atas, maka kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dan sangat rajin. Maka mereka kerja begitu rajin, begitu bagus, begitu bertanggung jawab, begitu berbobot, bermutu pekerjaan mereka. Lalu dapat hasil. Setelah dapat hasil, boleh tidak foya-foya? Pesta-pesta, minum-minum, joget-joget, dansa-dansi. Ini harta yang Tuhan percayakan. Tidak boleh kita hambur-hamburkan. Tidak boleh kita boros-boroskan dan pesta pora. Maka mereka menyimpan harta mereka, menabung. Dipakai bila mana perlu. Tidak diperlukan, tidak dipakai. Ya. Tapi terus diperkembangkan. Maka mereka menjadi orang yang sangat kaya secara keuangan. Ya, ini bukan teologi kemakmuran ya. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Kalau teologi kemakmuran berkata beri yang banyak, maka kamu akan diberi oleh Tuhan. Kamu kasih persembahan 1 juta, Tuhan ganti dengan 10 juta atau 100 juta. Ini beda, ini teologi satanik ini. Tapi ini bekerja keras. Otomatis orang kerja keras, hemat, jujur, lurus, tanggung jawab, pasti hasilnya bagus, betul ya? Dapat hasil yang banyak. Orang Kristen tidak boleh boros-boros pesta pora. Harus gunakan harta dan bertanggung jawab. Maka mereka mempunyai cukup modal. Nah, seorang sosiolog yang namanya Max Weber kemudian melakukan penelitian hubungan antara etos kerja orang-orang Puritan Calvinis ini dengan kapitalisme. Ya. Tetapi kesimpulan yang menuju kepada bahwa kapitalisme itu dihasilkan oleh orang-orang Puritan Reform, saya tidak sepakat itu. Kapitalisme itu hasil dari kerakusan manusia ya. Saudara tahu kapitalisme itu konotasinya sangat negatif. Orang yang mempunyai kapital lalu mempekerjakan orang-orang dengan gaji upah yang sangat rendah sehingga mereka tambah kaya, tambah banyak modalnya, dan orang miskin tetap miskin. Ya, ini bukan ajaran reform. Ya. Tapi yang jelas ada relasinya. Orang-orang Protestan yang bekerja keras karena takut akan Tuhan, lalu hidup hemat, lalu mereka menjadi kaya.
tentu mereka mempunyai modal. Tapi tidak secara otomatis mereka menjadi orang kapitalisme dengan konotasi negatif nanti. Ya, tapi generasi-generasi kemudian yang tidak takut akan Tuhan, yang kaya-kaya, mereka itulah yang menindas, mereka itulah yang mencari kekayaan dengan cara memeras para buruh dan lain sebagainya. Dan itu berbeda, itu bukan hasil daripada Calvinisme, ya. Sama juga di Eropa kalau ditanyakan, mengapa sekarang banyak orang ateis? Itu kan reform dulu. Jadi ateisme hasil dari reform. Ini kesimpulannya kacau sekali. Sama dengan pertanyaan dari mahasiswa dari I3 ya ketika seminar di SDT Salem. Reform kan Belanda itu reform. Kenapa banyak ateis sekarang? Ini akibat daripada reform apa enggak? Ya. Mana bisa reform hasilnya ateis? Kan susah ya, enggak bisa. Itu nalarnya gimana? Justru orang-orang Belanda itu banyak ateis sekarang karena meninggalkan teologi reform. Kalau mereka tetap reform, tetap setia kepada Tuhan, cinta firman Allah, nggak mungkin jadi ateis, betul ya? Jadi justru mereka berbalik melawan teologi reform, maka mereka semua menjadi ateis. Ya, ini sesuatu yang kesimpulan yang sangat tidak benar kalau dikatakan reform menghasilkan ateis. Ini kacau sekali ya. Sama juga tadi itu. Etos kerja Protestan itu menghasilkan kapitalisme. Salah itu, kesimpulannya salah. Kapitalisme itu dihasilkan oleh kerakusan manusia. Ya. Yang jelas ketika Alkitab memerintahkan kita untuk kerja keras memperkembangkan apa yang Tuhan percayakan, kalau kita kerja sungguh-sungguh, pasti kita hidupnya akan lebih baik dari orang yang malas. Betul ya? Tetapi itu tidak akan otomatis menjadikan Anda kapitalisme yang busuk, kecuali Anda meninggalkan firman Tuhan. Betul ya? Itu dua hal yang berbeda, saudara ya. Nah, saudara, pengaruhnya dahsyat luar biasa. Dan pengaruh etos kerja Protestan ini, terutama setelah penelitian Max Weber tadi, mempengaruhi juga orang-orang Katolik, orang-orang Islam, dan orang-orang lain di dunia ini. Mereka mempelajari etos kerja Calvinis Protestan itu seperti apa. Ya. Itu saya baru beli buku di Gramedia mengenai Yakob Utama. Yakob Utama ini pendiri daripada Kompas Gramedia ya. Ya, saudara kalau lihat Kompas TV dulu ada koran Kompas ya, itu menurut saya di Indonesia adalah media yang paling berbobot. Saya anggap yang paling berbobot atau salah satu dari yang paling berbobot. Ya, seperti Tempo zaman dulu ya, ada media Tempo ya. Ya, kalau Tempo yang sekarang-sekarang ini saya tidak terlalu percaya ya. Kalau Tempo yang dulu-dulu itu sangat berbobot ya. Nah, ternyata saya membaca Yakob Utama pendiri Gramedia, Kompas Gramedia itu saudara. Dia ternyata membaca buku Max Weber dan dia dipengaruhi oleh etos kerja Protestan. Ya, tapi di samping itu juga dia dipengaruhi oleh etos kerja Konfusianisme. Konfusianisme juga mempunyai etos kerja tersendiri saudara, yang sangat berpengaruh ke etnis Tionghoa. Ya, saudara jangan kira orang-orang Cina ini kerja keras itu pengaruh daripada komunisme ya. Komunisme itu hasilnya tidak ada, kemiskinan itu. Saudara lihat negara-negara Amerika Latin, Kuba. Ya, Kuba itu siapa pemimpinnya itu? Saya lupa ya, ada satu atau dua yang terkenal itu. Ya. Oh, Fidel Castro. Tidak, sebelum Fidel Castro ada satu yang Che Guevara ya, gitu ya. Itu dari Kuba atau dari mana itu? Saudara lihat negara-negara komunis. Tidak ada kemajuan, miskin saudara. Rusia ini menjadi maju setelah ada reformasi. Terutama setelah Mikhail Gorbachev. Cina ini menjadi maju sama seperti sekarang, dia menguasai ekonomi dunia. Itu setelah ada reformasi, terutama setelah Deng Xiaoping. Ya, setelah Deng Xiaoping baru berubah, langsung maju luar biasa, saudara. Komunisme itu etos kerjanya itu buruk sekali, menghasilkan kemiskinan itu, saudara. Itu komunisme. Untung Indonesia tidak jadi negara komunis, saudara. Kalau jadi negara komunis kita akan meratap, kita tidak mungkin bisa bergereja dan hidup dalam kemiskinan. Saudara tahu Korea Utara ya? Ceweknya cantik-cantik ya, tapi itu rakyatnya makan tikus itu. Itu pemimpinnya jahat sekali itu. Siapa namanya?
Kim Jong Un, rambut cepak, bulat gitu ya, mata sipit gitu ya, tapi penjahat kelas berat itu. Ya. Tinggal tunggu waktunya, Tuhan akan mengadili dia dan akan menghakimi, mengakhiri kekuasaannya yang sangat-sangat tirani, sangat-sangat bejat luar biasa. Itu komunisme, saudara. Tidak ada yang baik. Tapi Chinese ini dipengaruhi oleh etos kerja Konfusianisme yang jauh lebih baik. Tapi hari ini kan kita tidak bicara Konfusius ya. Saya sedang mengkhotbahkan firman Tuhan dan etos kerja Protestan. Nah, etos kerja Protestan ini sangat-sangat berpengaruh di dunia barat. Dan secara langsung mempengaruhi negara-negara Protestan itu menciptakan barang-barang berkualitas dan berbobot. Barang-barang Jerman semuanya itu berkualitas luar biasa. Pengaruh reformasi itu. Ya. Saya pernah mencetak buku Abraham Kuyper yang kecil dulu. Itu cetak pertama itu hanya 200 eksemplar itu. Yang kecil itu, tapi pakai mesin cetak offset. Ya. Lalu kemudian saya mencetak lagi cover daripada ada majalah Suara Reformasi atau apa dulu ya? Suara Reformasi, ada majalah kecil dulu, terbit tapi sudah berhenti. Ya, cetak covernya. Lalu kemudian ada teman yang menulis mengenai Katekismus Heidelberg. Ini yang tukang cetak datang ke tempat saya. Lihat Katekismus Heidelberg. Loh, ini Heidelberg, Pak ya. Ini maksudnya apa, Pak? Ini pengajaran gereja, Pak. Kalau saya tahu saya Heidelberg ini mesin cetak paling bagus ini katanya. Merek Heidelberg katanya. Itu buatan Jerman itu, saudara. Buatan Jerman itu. Pengaruh reformasi, etos kerja Protestan itu. Ya. Kalau Pak Tong sering bicara itu jam tangan ya. Kalau saya tidak paham jam tangan, saudara, itu buatan Swiss itu yang paling berbobot. Amerika termasuk ya. Tapi kalau di negara-negara yang dipengaruhi Katolik, jarang menghasilkan barang-barang berkualitas seperti itu. Kecuali setelah mereka belajar, baru muncul. Sama juga dengan Cina, setelah ada reformasi era Deng Xiaoping, kirim mahasiswa, pelajar-pelajar paling pintar ke Eropa, ke Amerika, mereka belajar, mereka curi ilmu, mereka pulang ke Cina, mereka bisa tiru semua. Semua barang-barang tiruan itu dari Cina itu banyak sekali, dan itu sangat laku karena harga lebih murah. Cina sekarang menjajah dunia dalam ekonomi, saudara. Amerika sebentar lagi bisa hancur dari Cina itu. Nah, itu pengaruh etos kerja Konfusianisme, saudara ya. Nah, kita kembali kepada etos kerja reform. Amerika itu, saudara, menurut seorang sejarawan yang namanya Ranke, dia berkata Amerika pendiri yang tidak kelihatan siapa sebetulnya. John Calvin katanya. Pendiri Amerika Serikat yang tidak kelihatan adalah John Calvin. Mengapa? Dia punya data yang sangat valid. Karena orang-orang yang beremigrasi ke Amerika itu adalah orang-orang Puritan Reform Inggris. 900.000 orang. Mereka pergi ke Amerika. Lalu 600.000 orang adalah orang-orang Reform Skotlandia. Lalu 400.000 orang adalah orang-orang Reform Belanda campur Jerman. Mereka berangkat ke Amerika membentuk koloni-koloninya sendiri. Itu banyak kota-kota koloni Reform Belanda di Amerika, termasuk New York itu dulu aslinya itu namanya kota New York, yang sekarang itu aslinya dulu itu namanya New Amsterdam, saudara. Masing-masing membentuk koloni-koloninya di sana, membangun. Dan pendiri Amerika Serikat sebagian besar dipengaruhi oleh spirit Puritan Reform semacam itu. Dan mereka memperjuangkan kebebasan beragama karena di negara asal mereka, terutama yang dari Inggris, itu ditindas oleh agama negara yang namanya Anglikan. Gereja Anglikan. Ya. Mereka itulah yang mendirikan Amerika Serikat menjadi kuat sekali. Tapi perlahan-lahan, secara moral, secara teologi, Amerika Serikat itu mendegradasi dirinya sendiri. Sampai sekarang sudah rusak luar biasa. Sangat rusak.
Ya, ada penelitian yang mengatakan film-film porno paling banyak itu diciptakan oleh negara Amerika Serikat. Film-film porno diciptakan oleh negara Amerika Serikat. Ya, sangat-sangat rusak dan bisa hancur sebentar lagi. Tetapi pengaruh reform yang menjadikan Amerika besar semacam itu tidak bisa diabaikan. Dan fakta sejarah memang mencatat demikian, saudara. Kalau saudara berbicara mengenai tokoh-tokoh reform, entah yang merupakan pendeta atau teolog, atau juga orang-orang yang awam yang bekerja di bidang mereka masing-masing, ya, semua adalah orang yang mempunyai etos kerja yang luar biasa. Jonathan Edwards, saya meneliti Jonathan Edwards saat ini, saudara. Itu kalau dia makan, dia teliti makanannya. Kita tidak seperti itu ya. Kalau dia makan sejenis sayuran, dan setelah makan itu dia rasa ngantuk, dia hapus itu dari menunya. Seberapa sukanya dia akan sayuran itu, dia pasti hapus. Jadi semua makanan dia teliti pengaruhnya ke tubuh. Karena kalau bikin efek ngantuk dan malas, dia tidak mau. Karena dia mau kerja. Pekerja keras luar biasa. Jonathan Edwards, tokoh kebangunan rohani yang besar di Amerika Serikat. Ya, apalah KKR karismatik sekarang, lompat-lompat omong kosong dalam gereja ya. Kalau Edwards itu keliling, ada kebangunan sejati, orang bertobat dari dosa-dosanya. Ya. Saudara pernah membaca tentang hidup Calvin? Calvin tidur berapa jam dalam satu hari? Sedikit sekali dia tidur. Makan berapa kali? Hanya satu kali. Maksimal paling 2 kali dia makan satu hari. Di dalam kondisi fisik yang sakit-sakitan, dia bekerja keras memimpin reformasi yang kemudian berpengaruh ke seluruh Eropa. Banyak surat menyurat dari gereja-gereja seluruh Eropa yang menginginkan reformasi, dibalas semua oleh Calvin. Dia menulis buku-buku, menulis tafsiran dari Kejadian sampai kitab 3 Yohanes, surat 3 Yohanes. Karena kitab Wahyu dia tidak tafsirkan. Dia takut nanti salah tafsir, nanti kan di dalam akhir kitab Wahyu dikatakan siapa menambahkan tulisan dalam kitab ini hukumannya akan ditambahkan, siapa yang mengurangi bagiannya akan dikurangi. Maka Calvin tidak menafsirkan kitab Wahyu. Ya. Segini saudara. Kemudian kalau ada orang yang datang konseling, dia tidak tolak. Dia tidak tolak. Bedalah dengan saya ya. Orang WA, Pak mau tanya, enggak, tanya di Facebook aja, saya sibuk. Kalau Calvin semua dilayani, itu saya pernah baca biografinya saudara. Semua dilayani. Kerja begitu keras. Khotbah berkali-kali dalam seminggu. Ini adalah etos kerja reform saudara. Saudara pernah belajar tentang Abraham Kuyper? Pernah ya, di seminar kemarin saya singgung ya. Karena saking kerja kerasnya, suatu saat tubuhnya itu gemetar saja. Dia tidak bisa apa-apa lagi, cuma gemetar. Dokternya bilang, kalau kamu terus-menerusan kerja seperti ini dan tidak berhenti-berhenti, kamu akan mati segera. Maka dokter bilang, pergi ke Swiss sekarang, di sekitar pegunungan Alpen, dapatkan udara sejuk di sana, kamu harus istirahat total. Akhirnya dia jual rumahnya di Amsterdam, dia berangkat ke Swiss. Kalau saya tidak salah 2 tahun dia istirahat. Setelah itu baru kembali ke Belanda bertempur lagi. Kali ini dia bertempur habis-habisan. Ya, dia memimpin partai politik. Partai politik menang, lalu kemudian dia dan koalisinya membentuk pemerintahan. Dan dia dilantik oleh Ratu Wilhelmina menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905. Pekerja keras saudara. Tidak ada. Saya kalau boleh bilang di Indonesia ini atau ya bukan hanya Indonesia, orang Barat sekarang kerjanya kan sudah beda dari yang dulu saudara. Orang Barat itu kalau kerja 5 jam, ya dia kerja 5 jam. Setelah itu dia sudah selesai. Tidak boleh diganggu. Itu orang Barat sekarang. Ya. Jadi saya berani mengatakan tidak ada yang lebih kerja lebih keras dari pendeta Stephen Tong, saya pikir. Apalagi pendeta-pendeta di Indonesia. Tidak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Kok Anda lihat ya umurnya sudah berapa sekarang? 84 tahun apa 83? Masih keliling, masih kemana-mana. Ada di Amerika keliling kebaktian, di Eropa. Ada di Indonesia. Masih keliling-keliling saudara.
Orang waktunya sudah istirahat sebetulnya kan. Ya, tapi terus bekerja. Ini etos kerja reform, saudara. Sama sekali berbeda dengan etos-etos kerja yang lain. Itu sebabnya pengaruh Calvinisme ini sangat-sangat besar sekali di dalam sejarah dunia semenjak era reformasi sampai sekarang ini. Pengaruhnya begitu besar. Ya, dan oleh karenanya saudara, kita orang Kristen, sebagaimana Abraham Kuyper berkata, kita adalah Kristen tapi bukan sekedar Kristen. Karena kita bukan Kristen Katolik. Kita adalah Kristen apa? Protestan. Tapi kita bukan sekedar Protestan. Kita adalah Protestan Reform. Saudara mendapat pengajaran terbaik, mendapat bagian yang terbaik, penafsiran Alkitab yang terbaik, mendapat khotbah yang terbaik, tapi kerja sangat malas, usaha sangat malas, pendeta khotbah persiapkan firman sangat malas. Ini sangat cilaka sekali saudara, sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat kurang ajar sekali. Bila kita menjadi orang Kristen yang bersemangat, kerja keras untuk Tuhan di bidang pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Terus bekerja keras, mensukseskan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak boleh satu pun dibiarkan terbengkalai. Semua harus digarap untuk kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, di bumi ini, dia mendapati sekelompok orang yang setia bekerja untuk dia dan menanti-nantikan dia. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Marilah engkau, hai hambaku yang setia. Marilah masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini dan satu semangat untuk bekerja di bidang apa saja yang merupakan panggilan kita untuk kemuliaan Tuhan Allah. Etos kerja reform yang saya bahas di bagian terakhir harus dikerjakan. Harus itu yang menjadi semangat kita. Karena itulah yang paling biblikal, yang paling setia kepada Alkitab dan paling memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai talenta, sebagai karunia. Biarlah kiranya kami boleh mengerjakan itu dan sungguh-sungguh, memperkembangkan itu, mensukseskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan menit-menit hidup kami, detik-detik hidup kami, jam-jam, hari-hari, tahun-tahun hidup kami. Biarlah kami bekerja keras untuk Tuhan, untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi semangat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.